Sudah hampir 4 tahun kami membangun Plana. Berawal dari keprihatinan akan keadaan alam kita yang semakin hari semakin sakit, alam yang tadinya begitu indah, kini sekarat. Sampah yang mencemari, penebangan liar, penghancuran alam. Demi apa? Kesejahteraan manusia? Apa kita bisa menganggap diri kita sejahtera jika hidup di bumi yang sudah rusak? Selama 4 tahun ini, dengan bendera Plana, kami melakukan segala upaya untuk bisa mencapai goal kami. Kami menciptakan produk daur ulang yang berkelanjutan, yang terbuat dari sampah plastik dan sampah sekam padi, Plana Wood. Kami terus mengembangkan ide-ide baru untuk produk-produk yang bisa membantu menyelamatkan bumi kita. Kami terus aktif mengajak dan menyebarkan kepedulian akan bumi kita. Berjejaring dengan beragam institusi untuk mendukung visi dan misi kami, berpartisipasi dalam pameran dan lomba. Kami bersyukur kami bisa meraih banyak dukungan dan apresiasi atas usaha kami. Tapi hati terus bertanya, apalagi yang bisa kami lakukan? Halo teman Plana, saya Hatta Rahandi dan ini adalah desa saya, Kampung Babakan Lama, Desa Kujang Jaya. Di desa kami ada sebuah tradisi yang sudah dipertahankan selama ratusan tahun, di mana padi sangat kami hormati dan kami hargai keberadaannya. Juan! Halo, Pak! Halo! Selamat datang di Babakan Lama. Thank you udah ngizinin gue datang ke sini. Sorry lo mendadak. Untung pas-pasan lo juga lagi pulang kampung ya? Iya, nggak apa-apa, santuy. By the way, ada apa nih tuh main-main kesini? Aduh, gue pengen cari inspirasi aja sih. Oh iya, Emang kebetulan kan kita udah sering kerja sama, Antara Plana, lo dan Babakan Lama. betul. Tapi gue sendiri belum pernah kesini. jadi penasaran. Ya cuman ya beginilah di sini hidupnya sederhana. Justru itu yang gue kagum, tak. Dengan kesederhanaan itu nggak mikirin diri sendiri doang. Tapi alam yang udah kasih kita begitu banyak kehidupan juga dinomorsatukan. Iya, itu emang tradisi leluhur sih yang banyak mengajarkan tentang kehidupan. Ya salah satunya saling menjaga dengan alam dan bersyukur dalam kesederhanaan. Makanya ada sustainable living atau hidup berkelanjutan ya. Iya. Kita tuh kadang di kota suka mikir sustainable living itu adalah gaya hidup modern. Tapi kalau di sini ternyata udah jadi tradisi yang memang udah dijaga dan dilestarikan selama ratusan tahun ya. Iya betul. Dan gue juga salut loh sama Plana. Kalian kan anak-anak kota besar, tapi punya misi untuk bikin satu produk dari sampah plastik dan sekam padi dengan tujuan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Itu sangat luar biasa loh. Thank you. Dan sama persis dengan tujuan tradisi kita di sini yang kehidupannya bertani. Nah itu dia, makanya Babakan Lama sama Plana emang cocok. Iya bener. Yaudah yuk kita Ayo, masuk. ayo, oke. Iya di sini mah rumahnya cuman gini aja. Tuh atapnya dari ijuk ya. Iya, dari ijuk. Badai mana? Badai Ameng. Oh, Kenalin teman saya dari Jakarta. Halo, Juan. Iya. Datang ya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Oh enggak. Nah, ini rumah kesepuhan. Iya. Kalau ini kita menyebutnya apa? Ajeng. Ajeng ini biasa kita gunakan kalau lagi ada acara-acara kayak serent tahun, biasanya digunakan untuk hiburan atau kumpul-kumpul gitu. Iya, berarti emang buat hiburan. Iya. Remokan juga ya. Iya betul. Di sini kalau ngeremokin biasanya acaranya. Ya, cuman beginilah. Bagus kota. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu. Kenalin ini Mas Juan dari Jakarta. Halo Bu, Juan.
Halo Pak Juan. Ayo masuk dulu istirahat. Gimana? Mau langsung istirahat atau Gue gimana? masih excited banget sih. Gak usah Oh, deh, gitu. kita lanjut aja kali Ya ya. udah, kalau gitu gue ajak keliling ya. Ya, tapi saya nitip tas Yaudah. ya Bu. Ntar aja. Iya. Iya. Kita taruh sini aja Bu. Iya, Ya. iya. Keliling dulu ya, Bu. Mari Pak, Bu. Hati-hati ya. Iya, iya. Yuk. Ini lumbung padinya. Wah, Sini. ini semua. Iya, Oh, lumbung padinya semuanya di sini. wih. Jadi dari depan Iya. sini sampai belakang itu semua lumbung padi. Wah. Tak. Ya. Ini tuh semuanya lumbung padinya warga di sini. Iya, betul. Oh, semua keluarga punya satu. Yang punya lebih dari satu juga banyak. Cuman sesuai kebutuhan, dan rata-rata anak muda di sini udah punya lumbung sendiri. Oh, lu juga punya? Ada Di mana? itu di atas. Boleh lihat? Boleh. Yuk. Nah, Oh, ini dia. ini lumbung padi lo. Iya, baru selesai dibikin. Boleh lihat dalamnya? Boleh dong, tapi ini tuh belum ada isinya. Jadi mungkin kalau mau lihat dalamnya, ke lumbungnya keluarga aja ya. Oh, yang di sini ya? Iya. Oke. Ntar gue duluan yang naik. Wah, ini nih atas sumber kehidupan ya. Iya, sumber kehidupan. Iya. Nah, Kak, lu kan belum nikah, belum berkeluarga. Harus juga punya lumbung, tak? Tradisi di sini menganggap padi itu sebagai bagian dari harta. Dan lumbung ini adalah wadah atau tempat kita untuk nyimpen harta kita gitu. Sebenarnya sama aja kayak nabung. Kalau kita mau nabung harus nikah dulu kan. Gitu, justru kita harus mempersiapkan sebelum itu gitu. Berarti ini bagian dari mempertahankan tradisi juga ya, Iya, Tak? Ya? benar. Nah, kalau perempuan gimana? Perempuan juga sama besarnya tanggung jawab untuk menjaga tradisi ini. Mereka juga terlibat di semua pekerjaan yang dilakukan sama laki-laki. Mereka ikut nanam, mereka ikut panen, bahkan mereka juga yang ngambil padi ke lumbung, mereka yang numbuk, dan mereka yang menyimpannya untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Nah, jadi ini tempat penumbukan padi. Ya, itu suaranya birama banget ya. Enak dengernya. Dan berapa berat ya itu ya? Rata-rata 3 kiloan kayaknya. Ininya. Langsung. Jadi lu kalau nikah harus dengan perempuan dari desa sini? Dengan perempuan yang ngerti tradisi dan juga bisa ngejalanin tradisinya ya? Sebenarnya nggak harus orang sini sih, selama dia mau belajar untuk menjaga dan melestarikan tradisi ini ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi harus tinggal di sini ya? Kalau sudah menikah dan punya rumah, perempuan iya harus tinggal di sini. Oh. Istilahnya jaga dapur lah. Iya. Gitu. Tapi sesekali nggak apa-apa kayak jalan-jalan ke kota gitu, tapi nggak boleh lama-lama. Tapi kalau laki-laki nggak apa-apa dia kerja keluar kota, tapi di saat-saat tertentu kayak kalau misalkan ada upacara adat, dia harus pulang. Oh, upacara adatnya banyak? Dari nanam sampai panen tuh selalu ada prosesinya. Dan salah satunya ada ngareremokeun. Ngareremokeun itu ngambil padi dari lantayan, terus diarak, dibawa ke tempat kasepuhan, diberkati oleh kasepuhan, lalu baru dimasukkan ke dalam lumbung. Dan puncaknya itu ada serentahun. Istilahnya serentahun itu kayak ungkapan rasa syukur kita kepada alam atas hasil panen yang sudah kita dapat selama 1 tahun. Oh, gila, seru banget ya. Kapan-kapan ikut upacara adatnya boleh? Boleh dong, boleh banget. Boleh ya? Nanti ya. Iya. Oke.
Nah, ini juga salah satu tradisi leluhur kita yang masih kita pertahankan. Beras yang dari sawah kita masak pakai kayu bakar yang juga berasal dari alam. Tidak kita masak pakai alat-alat modern kayak kompor ataupun rice cooker. Itu sebagai tanda penghormatan kita kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Wah, enak ya tak di sini, tenang banget. Iya, enak kalau untuk nyari ketenangan. Cuman kadang-kadang kangen suasana kota yang hiruk pikuk. Lu kalau hari-hari ngapain aja di sini tak? Ya kadang-kadang bantu-bantu aja. Kadang-kadang ke kebun, ke sawah. Oh, gue mau dong ke sawahnya. Boleh. Kita udah siapin yang spesial buat lo. Wah, bener. Bener. Oke. Nanti habis ngopi, kita ke sawah ya. Oke, kalau gitu. Apa kabar? Kalau kemarin pertanyaannya apa? Yang ketawa. Badai ke mana? Kenapa ketawa sih kalau itu? Kita ngobrol Laura. Empang kedainya. Ini apa Bu? Ini sawah. Baru Rara jadi pemilik usaha. Baru Rara. Terima kasih Bapak Ibu. Sok silakan. Pakai alas? Hah? Nggak usah lah, udah dong. Gini aja. Ayo. Iya. Kemarin lagi lu masuk. Gue percaya bahwa peran kita sebagai manusia sangatlah penting dalam melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak negatif yang sudah kita timbulkan terhadap bumi kita. Di sini, di Desa Babakan Lama, gue belajar bagaimana mereka mempertahankan tradisi untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Jumlah manusia di dunia semakin bertambah, namun tidak diiringi dengan jumlah sumber daya alam. Dengan menggunakannya sebijak mungkin, maka generasi yang akan datang pun bisa terus merasakan manfaatnya dan terhindar dari masalah krisis sumber daya yang bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia. Ju. Serius amat mikirnya. Iya nih. Gimana, inspirasinya udah dapat belum? Udah tak, lega gua tak. Alhamdulillah. Iya. By the way, itu ada paket atas nama Juan. Tapi kok dikirimnya ke sini ya, ke sawah? Wah, mantap. Yuk kita bawa ke sini yuk. Ya udah, yuk. Spesial dari Plana buat desa ini, tak. Nah, ini semoga sebagai tanda bahwa hubungan antara Plana, Babakan Lama, dan para petaninya beneran berarti buat kita, tak. Dari alam untuk alam. Makasih ya, Ju. Sama-sama, tak. Nah, keren banget ini. Gimana, tak? Keren nggak? Ini beneran dari sampah plastik dan sekam padi, Ju? Iya, bener. Nah, lu bisa lihat ini kelihatan kayak kayu banget kan? Banget. Nggak bisa persis ngebedain sih. kan? Ini desainnya bisa modular, tak. Oh ya? Bisa diangkat nih. Oh, Lu coba gitu? angkatinnya. Coba. Nah, ini. ini jadi nanti tinggal dikelap biar nggak berat lagi. Iya. Ini udah bisa ditaruh outdoor juga, tak? Iya. Nah, bagian ujungnya juga udah kita finishing biar kelihatan makin kayak kayu asli. Ya. Keren. Terima kasih ya. Sama-sama, tak. Sama-sama. Selama ini, gue dan Plana selalu berusaha untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya sustainable living. Dan setelah mengunjungi Babakan Lama, pemahaman gue akan makna dari sustainable living terasa lebih mendalam. Ada kelegaan dan semangat yang menguat mengetahui bahwa di sini
di sebuah desa kecil, tradisi ini sudah mengakar dan terus berjalan selama ratusan tahun. Menjaga bumi, menghormati bumi, dan tidak serakah dalam memakai sumber daya dari alam demi kehidupan yang berkelanjutan. Dan bahwa kami di kota melalui Plana, tanpa kami sadari, ternyata telah menjalankan sebuah warisan leluhur yang begitu bijak dan mulia. Dan sudah selayaknya kita, manusia yang merusak, maka kita juga yang bertanggung jawab menyelamatkan bumi kita.